Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu kita menuntut ilmu yang bermanfaat insyaallah. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang salah satu sikap yang harus kita waspadai, yaitu al-i'radu 'anid din, yaitu sikap berpaling dari agama. Sikap berpaling dari agama atau al-i'rad. Sikap ini sangat berbahaya karena darinya akan muncul berbagai macam kerusakan. Darinya akan muncul berbagai macam akibat yang buruk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sering memperingatkan hamba-hambanya dari sikap berpaling ini. Menjelaskan juga kepada kita tentang akibat-akibat buruk yang akan timbul disebabkan karenanya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat dari Rabb-nya,
fa'arada anha, kemudian dia berpaling darinya. Wa nasiya ma qaddamat yadahu, kemudian dia melupakan apa yang telah dia perbuat dengan kedua tangannya. Surat Al-Kahfi ayat 57. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, la azlam, tidak ada yang lebih zalim, ay la ahada aktsaru zulman li nafsi. Jadi maksud firman Allah Subhanahu wa taala, wa man azlamu, artinya tidak ada seorang pun yang lebih besar kezalimannya li nafsihi, untuk dirinya sendiri atau terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang lebih zalim terhadap dirinya sendiri. Mimman dzukira ay wu'idha bi ayati rabbih, daripada orang-orang yang dzukira, diingatkan atau disampaikan kepadanya pelajaran-pelajaran, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Rabbnya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wahya, dan yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, hadzal Qur'anul azim, adalah Al-Qur'anul azim. Fa'arada anha ay tawalla wa sadda anha, kemudian dia berpaling darinya, ay tawalla, dia berpaling, tidak mempedulikannya atau menghalang-halangi manusia darinya. Wa nasiya ma qaddamat yadahu, dan dia melupakan apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, minal ma'asi wal kufri, maksudnya berupa perbuatan-perbuatan maksiat dan kekufuran. Fal i'radu 'anit tadhkirati bi ayatillah min a'dhamidz zulmi, maka berpaling dari peringatan dengan ayat-ayat Allah termasuk di antara kezaliman yang paling zalim. Walahu nataiju sayyi'ah wa awaqibu wakhimah, dan sikap berpaling ini akan mendatangkan akibat-akibat yang buruk. Nah, ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa akibat-akibat buruk yang akan muncul dari sikap berpaling ini, yaitu berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari agama, berpaling dari Islam, berpaling dari sunnah, berpaling dari Al-Quran. Apa akibat-akibat buruk yang akan timbul disebabkan karenanya? Di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam lanjutan ayat yang tadi, itu surat Al-Kahfi ayat 57. Di antara akibat yang akan ditimbulkannya adalah tertutupnya hati, tertutup dan terkuncinya hati seseorang yang memiliki sikap seperti ini. Disebabkan karena dia berpaling dari agama, maka Allah tutup hatinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang berpaling bahwa mereka itu adalah orang yang paling zalim, kemudian Allah mengatakan inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Sesungguhnya kami menjadikan atas hati-hati mereka akinnah, itu penutup-penutup. Jadi disebabkan karena mereka berpaling itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tutup hati-hati mereka. An yafqahuhu, sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran. Sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran. Karena hati telah tertutup, hati terkunci, maka hati-hati mereka tidak bisa mengenali kebenaran, tidak bisa memahami kebenaran. Wa fi adhanihim waqra, kata Allah. Dan kami juga menjadikan pada telinga-telinga mereka, pada pendengaran mereka waqra, sesuatu yang menyumbatnya. Kami jadikan sesuatu menyumbat telinga-telinga mereka sehingga mereka tidak bisa mendengar kebenaran. Diakibatkan karena mereka berpaling, Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyumbat telinga-telinga mereka, pendengaran-pendengaran mereka, sehingga mereka tidak bisa mendengar kebenaran. Sehingga apa akibatnya? Wa in tad'uhum ilal huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu mengajak kepada mereka, ketika kamu ajak atau seru mereka ilal huda, kepada petunjuk, falam yahtadu idan abada, maka mereka tidak maka mereka tidak mau menerima petunjuk untuk selama-lamanya. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara akibat buruk yang ditimbulkan oleh sikap i'rad atau berpaling ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyumbat telinga-telinga mereka sehingga tadi akibatnya mereka tidak bisa memahami kebenaran dan mereka tidak bisa mendengarnya. Kemudian yang selanjutnya, akibat selanjutnya dari sikap berpaling dari agama adalah Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, mengancam orang-orang yang berpaling itu bahwa Allah akan membalas sikap mereka tersebut. Di dalam surat As-Sajdah ayat 22 Allah mengatakan, wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun, kata Allah. Dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya. Diingatkan dengan Al-Quran, diingatkan dengan agama, tapi kemudian dia berpaling darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami benar-benar akan membalas orang-orang yang berbuat dosa. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat dosa. Dan termasuk di antara dosa itu adalah tadi berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk di antara akibat yang buruk yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpaling
dari agama Allah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Sajdah ayat 22. Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa orang-orang yang berpaling itu seperti keledai. Seperti keledai. Sikap mereka dalam berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala perumpamakan dengan seekor keledai yang lari dari binatang buas yang akan menerkamnya, yang mengejarnya. Di surat Al-Mudaththir. Di surat Al-Mudaththir Allah mengatakan fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Maka mengapa mereka itu berpaling dari peringatan, kata Allah. Ka'annahum humurum mustanfirah. Seakan-akan mereka itu keledai-keledai yang lari karena terkejut. Farrat min qaswarah. Mereka lari dari seekor singa yang akan memangsanya. Mereka lari dari seekor singa yang akan memangsanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perumpamakan orang yang berpaling itu seperti itu. Saking berpalingnya mereka dari ayat-ayat Allah, saking berpalingnya mereka dari agama, mereka itu seperti keledai-keledai yang lari terkejut, terbirit-birit gitu ya. Kenapa? Karena ada seekor singa yang akan memangsanya. Ini celaan bagi orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Diserupakan dengan keledai. Dan kita tahu keledai itu hewan yang hewan yang dungu. Orang dungu itu suka diserupakan dengan keledai. Hewan yang bodoh. Sehingga orang bodoh itu suka terkadang diserupakan dengan keledai. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap berpaling juga menyebabkan seseorang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang telah menimpa kepada umat-umat terdahulu. Azab yang telah menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud. Ya, kita tahu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab yang menimpa kepada umat-umat tersebut, itu kaum Ad dan kaum Tsamud, adalah azab yang sangat dahsyat. Dan azab itu turun kepada mereka karena sikap berpaling, durhaka, kufur mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fussilat ayat 13 Allah mengatakan fa in a'radu kata Allah, apabila mereka berpaling, mereka i'rad, faqul maka katakanlah olehmu, anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Kalau mereka berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah, aku peringatkan kalian akan petir seperti petir yang pernah menimpa kepada kaum Ad dan kaum Tsamud. Ini ancaman juga. Orang-orang yang berpaling itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa, dengan azab yang akan turun kepada mereka.
seperti azab yang turun kepada kaum Ad dan kaum Tsamud. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berpaling, apabila suatu kaum berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus waspada. Kita harus waspada karena Allah mengancam orang-orang yang berpaling dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka, orang-orang yang berpaling. Nah, kemudian akibat buruk yang lain yang akan muncul disebabkan karena sikap berpaling ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi orang-orang berpaling itu kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Dan kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka dalam keadaan buta. Di dalam surat Thaha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri," dan siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Siapa saja yang berpaling dari pengajaranku, fa innalahu ma'isyatan donka, maka sesungguhnya untuknya kehidupan yang sempit. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang berpaling dari agama Allah maka kehidupannya akan sempit. Fa innalahu ma'isatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak melihat. Sehingga orang-orang berpaling ini sengsara kehidupannya di dunia dan juga sengsara keadaannya di akhirat nanti. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kehidupannya itu sempit, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka dalam keadaan apa? Buta, tidak melihat. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap berpaling ini juga menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jin ayat 17 Allah mengatakan, "Wa man yu'rid an dzikri rabbih," dan siapa saja yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, yaslukhu adaban sa'ada, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam azab yang berat. Jadi sikap berpaling ini sebab seorang masuk neraka, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada azab yang berat. Wal iyadu billah. Kemudian hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara akibat buruk yang ditimbulkan oleh sikap berpaling adalah bahwa sikap ini menjadi sebab seseorang dikuasai oleh syaitan. Menjadi sebab seseorang dikuasai oleh syaitan, sehingga syaitan menjadi teman karibnya, menjadi sahabat karibnya yang senantiasa mengikutinya, senantiasa mempengaruhinya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin."
Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan biarkan untuknya syaitan, membiarkan untuknya syaitan menyesatkannya. Fahuwa lahu qarin, sehingga syaitan itu menjadi sahabat dekatnya, menjadi sahabat dekatnya. Nah, mereka itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk menjauhi sikap berpaling ini, sikap i'rad ini, dengan cara kita mengerjakan sikap yang sebaliknya. Kita memiliki kepedulian, perhatian terhadap agama kita, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita mau memikirkannya. Kita memiliki keinginan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memiliki semangat untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap sebaliknya dari sikap i'rad, berpaling dari agama. Ya, kita memiliki kepedulian terhadap agama kita. Kita mau mempelajarinya. Kita mau mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kita mau memahami sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau menghadiri majlis-majlis ta'lim, mendengarkan kalimat-kalimat yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah yang dijelaskan oleh para ulama. Itu sikap yang sebaliknya dari sikap berpaling, i'rad. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap i'rad ini sebetulnya secara asal adalah sikapnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sikapnya orang-orang kafir dan sikapnya orang-orang munafik. Jadi orang-orang dikatakan sebagai orang-orang yang berpaling di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu secara asal mereka itu yang dimaksud adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka itu, mereka adalah para penghuni neraka nanti pada hari kiamat. Sehingga disebutkan dalam surat Al-Mulk itu kan, perkataan orang-orang yang disiksa di dalamnya, penyesalan yang mereka ungkapkan ketika mereka disiksa di dalam neraka. Apa kata mereka? Lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabi sa'ir. Kata mereka, andai saja dulu kami mau mendengar atau kami mau memikirkan ayat-ayat Allah, niscaya kami tidak akan termasuk penghuni neraka sa'ir. Ya. Jadi penyesalan para penghuni neraka nanti pada hari kiamat itu, mereka menyesal kenapa? Karena mereka berpaling, menyesal karena mereka telah berpaling, tidak mau mendengar dan tidak mau memahami, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan, andai saja dahulu kami mau mendengar, tidak berpaling, andai saja dahulu kami mau memikirkan ayat-ayat Allah, niscaya kami tidak akan termasuk penghuni neraka sa'ir saat ini. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sikap i'rad ini, jika ini dilakukan secara total,
maka ini termasuk di antara salah satu pembatal Islam. Para ulama mengatakan salah satu poin yang menjadikan batalnya keislaman seseorang, ya, apabila dia mengaku muslim, KTP-nya Islam gitu ya. Salah satu yang dapat membatalkan keislaman seseorang adalah berpaling dari agama secara total. Sehingga para ulama mengatakan di antara nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam itu adalah al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Dalam risalah Nawaqidul Islam, penulis mengatakan di antara pembatal-pembatal Islam yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam, murtad dari agama, yaitu berpaling dari agama. Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya sama sekali dan tidak mengamalkannya sama sekali. Maka ini hati-hati hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun seorang itu mengaku, ya, kalau ditanya agamanya apa, Islam, dilihat di KTP-nya juga Islam, tapi kalau dia tidak mempelajari agama sama sekali, tidak mengamalkannya sama sekali, tidak punya kepedulian sama sekali terhadap agama, maka dia itu, kata para ulama, telah keluar dari agama. Telah keluar dari agama. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa ammal kufru fa khamsatu anwa'. Adapun kekufuran itu adalah 5 perkara. Ada 5 macam. Nah, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan 5 perkara dari macam-macam kekufuran ini, lalu juga menyebutkan wa amma kufrul i'rad. Adapun kufur i'rad. Jadi kufur itu macam-macam. Kufur itu macam-macam. Kalau kita membahas, ya, akidah, akan kita dapati pembahasan tentang apa itu kufur. Kemudian macam-macam kufur. Ya, macam-macam kufur. Nah, di antara macam kufur itu adalah kufrul i'rad, itu kufur berpaling. Fa an yu'ridha bi sam'ihi wa qalbihi 'anir rasul. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, itu ketika seseorang berpaling dengan pendengarannya, dengan hatinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya tidak peduli sama sekali dengan Rasul dan ajaran dibawa oleh Rasul. La yusaddiquhu wa la yukadzibuhu. Tidak membenarkannya, tidak juga mendustakannya. Pokoknya nggak peduli saja. Ya, kalau mendustakannya, itu jelas. Ini namanya kufru takdzib. Kufur takdzib namanya. Nah, kalau berpaling itu gimana? Tidak membenarkannya, tidak juga mendustakannya. Gitu ya. Tidak peduli dengannya, tidak cinta kepadanya, tidak ada kecintaan dan kepedulian sama sekali. Tidak juga memusuhinya. Wala yuski ila ma jaa bihil battah. Pokoknya tidak peduli kepada apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali, tidak punya perhatian sama sekali terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul. Nah, yang seperti ini termasuk kufur, dan kufurnya disebut kufur apa? Kufrul i'rad, kufur berpaling. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sikap berpaling ini juga tidak semuanya merupakan kekufuran. Ada juga bentuk-bentuk dari sikap berpaling yang levelnya di bawah itu. Ya, levelnya di bawah
sikap berpalingnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Di antaranya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang berpaling dari mendengar kajian-kajian, mendengar ilmu, mendengar khutbah dan yang lainnya dengan anggapan kalau dia mengetahui dari ilmu-ilmu tersebut, maka berarti hujah telah tegak kepadanya. Maka berarti hujah telah tegak kepadanya, sehingga kalau dia melanggarnya dia berdosa. Jadi ada orang itu begitu. Jadi malas ngaji itu. Kenapa? Karena ya khawatir kalau sudah tahu tidak bisa mengamalkannya. Sehingga kalau tidak bisa mengamalkan jadi dosa katanya. Mending nggak tahu sama sekali. Ya, ada orang berpikir seperti itu. Justru hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih parah dari keadaan orang dia mau belajar, dia mau mendengar, sekalipun dia belum bisa mengamalkannya. Yang pertama itu lebih parah sebetulnya, karena dosanya jadi dua. Dosa berpaling, dosa tidak mau belajar, dosa tidak mau menuntut ilmu. Kan menuntut ilmu wajib hukumnya. Dan dosa tidak mengamalkannya. Karena hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua ketidaktahuan itu dimaafkan. Tidak setiap kebodohan itu diberi uzur. Jadi kalau seseorang melakukan kesalahan karena tidak tahu, maka tidak otomatis dia terbebas dari dosa. Harus dilihat terlebih dahulu apa yang menyebabkan dia tidak tahu. Kalau yang menyebabkan dia tidak tahu itu berpaling, tidak mau mendengar, tidak mau belajar, ya tetap dosa. Ya, tetap berdosa. Seseorang misalnya meninggalkan suatu kewajiban, katakanlah tidak membayar zakat, padahal dia punya kewajiban membayar zakat, dan sebabnya adalah karena dia tidak tahu. Apakah otomatis kemudian berarti dia itu tidak berdosa karena tidak tahu? Ya tidak demikian. Kalau ketidaktahuannya itu disebabkan karena dia berpaling, ya, karena dia berpaling, kesempatan untuk mengetahui ada, tapi dia berpaling, maka dia tetap berdosa, bahkan dosanya menjadi 2 kali. Dosa tidak melaksanakan kewajiban itu, dan dosa dia tidak mempelajari ilmu yang wajib dia pelajari. Adapun kalau seseorang dia punya perhatian kepada agama, dia belajar, dia menuntut ilmu, dia hadir ke pengajian, kemudian ada sesuatu yang masih luput darinya sehingga dia tidak mengetahuinya, lalu dengan sebab itu dia melakukan kesalahan. Nah, yang seperti ini baru ya dimaafkan. Nah, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk sikap berpaling. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati dari sikap seperti ini. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Waqid Al-Harith ibn Auf, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid dan ada orang-orang yang bersamanya. Para sahabat sedang berkumpul bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan pengajaran-pengajaran atau ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idh aqbala salasatu nafarin. Kemudian ada 3 orang
yang datang atau melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk bersama para sahabatnya tersebut. Ada 3 orang datang. Fa'aqbalathnani ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa dhahaba wahidun. Kemudian dari 3 orang ini yang 2 mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dhahaba wahidun, dan salah seorang dari mereka pergi meninggalkannya. Falamma waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallama. Kemudian ketika mereka berdiri menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallama, maka mereka berdua mengucapkan salam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Salah satu dari 2 orang ini yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia melihat ada celah kosong, ya, di antara orang-orang yang duduk di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fajalasa fiha, kemudian dia mendatangi celah tersebut dan dia duduk padanya. Wa amal akhor fajalasa khalfahum. Adapun yang satu lagi, dia duduk di belakang. Dia duduk di belakang. Dia tidak ke depan, ya. Tidak duduk melihat kepada celah-celah yang masih kosong di sana. Wa amal akhor fa adbar dhahiban. Adapun tadi yang satu lagi, dia pergi meninggalkan majlis tersebut begitu saja. Nah, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah selesai menyampaikan apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat, qala, beliau bersabda, ala ukhbirukum anin nafari thalatha, tidakkah aku kabarkan kepada kalian tentang keadaan 3 orang tadi. Amma ahaduhum, adapun salah seorang di antara mereka, fa'awa ilallahi fa'awahullah. Adapun orang yang pertama, itu yang tadi melihat celah kosong kemudian duduk padanya, dia adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah pun memberikan perlindungan kepadanya. Ini yang terbaik. Wa ammal akhar, adapun yang satu lagi, yang kedua, yang tadi duduk di belakang, ya, fastahya, dia itu pemalu, fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu darinya. Wa ammal akharu, adapun yang satu lagi, yang mana yang satu lagi? Yang tidak datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, tetapi pergi meninggalkannya, fa'arada, maka dia itu orang yang berpaling, fa'aradallahu anhu, maka dengan sebab itu Allah pun berpaling darinya. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Ketika dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di antara bentuk berpaling dari peringatan, berpaling dari ilmu, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang itu merasa cukup dengan apa yang telah ada pada dirinya, sehingga dia tidak mau lagi menuntut ilmu, sehingga dia tidak lagi mau mendatangi majelis-majelis ilmu, sehingga dia tidak mau lagi mempelajari atau mendengar kajian-kajian ilmu. Kenapa? Karena dia telah merasa cukup dengan apa yang ada dalam dirinya. Sudah merasa cukup dia dalam beramal, sudah merasa cukup dia dengan ilmu agama. Saya kan dulu sudah pernah belajar, saya kan dulu dari dulu sudah pernah menuntut ilmu.
Saya kan sudah tahu itu masalah-masalah itu. Karena dia merasa cukup, kemudian dia berpaling. Ini termasuk gurur, termasuk tertipu. Maka ini juga harus hati-hati, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang memiliki sikap istighna, itu merasa cukup dengan ilmu yang telah dimilikinya, merasa cukup dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, maka ini juga termasuk sikap berpaling yang harus kita waspada dengannya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka supaya kita bisa selamat dari sikap berpaling ini, hendaklah kita senantiasa memiliki semangat kepada ilmu, memiliki semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu adalah salah satu pangkal kebaikan. Waman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia di dalam agama. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hajatun nas ilal ilmi a'zam min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Butuhnya manusia kepada ilmu itu melebihi butuhnya mereka kepada makanan dan minuman. Kita manusia senantiasa setiap hari membutuhkan makan dan minum. Nah, kebutuhan kita terhadap ilmu itu justru lebih besar daripada butuhnya kita kepada makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini untuk urusan tubuh kita. Ilmu ini untuk urusan ruh dan jiwa kita. Nah, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Bahwa ilmu itu sesuatu yang sangat berharga. Ilmu itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyukum yuhibbu an yagduwa kulla yaumin ila buthan awil aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah di antara kalian yang ingin pergi setiap hari kepada lembah Buthan atau lembah Aqiq? Lembah ini itu lembah di dekat kota Madinah. Kemudian dia pulang membawa 2 ekor unta yang sangat bagus. 2 ekor unta yang sangat bagus, bukan karena urusan dosa dan bukan karena juga urusan memutuskan silaturahmi. Kulna, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna nuhibbu dzalik. Setiap kita pasti menginginkan hal itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fala an yagdua ahadukum ilal masjid. Maka sungguh apabila seseorang di antara kamu datang ke masjid, faya'lam, kemudian dia mengetahui ilmu, mempelajari ilmu, mendapatkan ilmu di masjid tersebut, au yaqra'a ayataini min kitabillah, atau dia sekedar membaca 2 ayat dari Al-Qur'an, khairun lahu min naqataini, maka itu lebih baik darinya atau lebih baik baginya daripada dia mendapatkan 2 ekor unta yang sangat bagus tersebut. Wa salatin khairun lahu min salat. Kalau 3 ayat yang dibacanya, maka itu lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba. Kalau 4 ayat yang dibacanya, maka itu lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa misli a'dadihinna minal ibil, dan seperti itu jumlah-jumlahnya ya dari unta. Hadis riwayat
Muslim. Ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara hadis yang menjelaskan keutamaan apa? Mempelajari ilmu, datang ke masjid kemudian mendapatkan suatu ilmu darinya. Dan dalam hadis yang masyhur kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan, merendahkan sayap-sayapnya karena senang dengan penuntut ilmu. Wa innahu la yastaghfiru lil alimi. Dan benar-benar akan meminta ampun bagi seorang alim. Man fis samawati wal ardi. Seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, hattal hitanu fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Wa faddul alimi alal abidi, dan utamanya seorang alim atas seorang ahli ibadah, kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti utamanya bulan di atas seluruh bintang. Innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris-pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrathul ilma, para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, barang siapa yang mengambil warisan nabi itu berupa ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja materi kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.